Matematika bukan hanya sekadar angka, bukan hanya sebatas teorema dan rumus belaka. Lebih dari itu, matematika adalah kode rahasia alam semesta yang hadir di setiap sendi kehidupan kita. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Silvina Rosita Yulianti. Saya Muhammad Arinal Haq. Kami dari Universitas Gajah Mada akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Kontekstualisasi Etnomatematika dalam Falsafah dan Budaya Masyarakat Yogyakarta pada Generasi Muda sebagai Solusi Penguatan Karakter Bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa perkembangan teknologi telah mengubah wajah dunia secara signifikan, mulai dari penemuan mesin uap, pembangkit tenaga listrik, penemuan komputer dan internet, hingga otomatisasi yang ada di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Namun, jika kita melihat lebih dalam, revolusi industri 4.0 seperti sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi dalam berbagai industri tentu dapat membawa kemudahan dan kemajuan. Namun, di sisi lain, justru menjadi tantangan tersendiri dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan adalah karakteristik psikosfer, yakni kemampuan seseorang untuk bertahan di era banjir informasi, dan karakteristik sosiosfer atau pergeseran lingkungan komunikasi sosial. Dahulu, para guru, kiai, ulama, dan birokrat memiliki pengaruh yang besar sebagai agen sosialisasi. Namun saat ini, peran sosialisasi tradisional mereka telah digantikan oleh media komputer dan smartphone. Efek ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan media informasi digital akan menghadapkan generasi bangsa ini menjadi mudah terdampak arus informasi yang belum tentu kebenarannya. Lalu, bagaimanakah fakta yang ada? Menurut data dari UNICEF pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan pada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. KPAI mencatat kasus tawuran di Indonesia meningkat 1,1% sepanjang 2018. Menurut KPAI, 202 anak tawuran dalam 2 tahun terakhir ada di Indonesia. Lantas, apa yang salah? Jika kita berkaca lebih jauh, selain faktor eksternal, turut pula berperan faktor internal yang turut memicu terjadinya kasus-kasus tersebut. Utamanya adalah kurangnya pemahaman dan penerapan pada generasi muda akan pentingnya nilai-nilai luhur karakter bangsa yang tersimpan pada budaya-budaya lokal sebagai benteng terhadap dampak negatif perkembangan teknologi sekarang ini. Dan salah satu solusinya dapat dilakukan melalui pemanfaatan budaya dan optimalisasi pendidikan. Mengapa? Karena budaya merupakan nyawa utama dari karakter bangsa, dan pendidikan adalah cara untuk membentuk pola pikir pada generasi muda. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan karakter bangsa harus dimulai dari penguatan nilai-nilai budaya lokal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rashid Yunus pada tahun 2013, beliau mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk memperkuat karakter bangsa. Dengan adanya transformasi nilai ini, masyarakat dapat mengetahui nilai-nilai yang menjadi acuan dalam hidup agar mereka dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada tanpa melupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam budaya lokalnya. Transformasi nilai-nilai budaya untuk membangun dan memperkuat karakter bangsa ini salah satunya dapat dilakukan melalui etnomatematika. Banyak pendapat yang mulai membahas mengenai etnomatematika. Namun, pendapat yang paling menarik berasal dari matematikawan Brasil yang bernama De Ambrosio. Beliau mengatakan bahwa etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesi.
Pada awalnya, matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang bersifat bebas nilai dan bebas budaya. Oleh karena itu, banyak edukator berpandangan bahwa pendidikan matematika tidak perlu mempertimbangkan keberagaman yang semakin berkembang dalam populasi peserta didik. Namun, pandangan ini tidak dapat terus dipertahankan dan telah ikut menyebabkan ketidakmerataan dalam tingkat keefektifan dari sistem-sistem pendidikan yang telah dibuktikan secara meyakinkan. Menurut Bishop tahun 1988, Powell dan Frankenstein 1997. Dan perlahan, di negara-negara berbeda seperti Brazil, Amerika Serikat, dan Mozambique, para edukator telah menyuarakan pengakuan atas bukan hanya bahwa matematika merupakan suatu produk budaya, tetapi juga bahwa etnisitas para peserta didik dapat digunakan secara kuat dalam belajar matematika di sekolah. Inilah yang mendasari perlunya diintegrasikan suatu kurikulum yang relevan secara kultural dalam kurikulum matematika saat ini. Eksistensi etnomatematika menjadi bukti bahwa matematika telah hadir dan berkembang bersama dengan berbagai budaya dari berbagai peradaban bangsa, termasuk di Indonesia. Salah satu suku bangsa tersebut adalah suku Jawa, terutama pada masyarakat Yogyakarta, yang terkenal dengan unggah-ungguh sopan santun dan kekeluargaannya, serta memegang teguh adat istiadat, budaya, serta falsafah dalam kehidupan sehari-harinya. Bahwa memang benar, etnomatematika selama ini ada dan mengakar kuat pada masyarakat Yogyakarta. Beberapa contoh etnomatematika yang dapat kita temukan dalam falsafah dan budaya masyarakat Yogyakarta antara lain: 1. Filosofi dan makna pelafalan angka Jawa. Bahwasanya terdapat makna-makna filosofis dari setiap pelafalan angka pada masyarakat Jawa. Di antaranya, simbol 0 yang dilafalkan dengan 0 yang bermakna hilang atau hilang, sirna, serta pungkasan atau akhir. Simbol 1 yang dilafalkan dengan siji atau setunggal yang bermakna eka atau esa yang melambangkan keagungan Tuhan, dan juga beberapa pelafalan serta arti khusus untuk beberapa angka. Kemudian, ada juga sengkala. Sengkala atau yang dinamakan dengan candra sengkala memiliki arti catatan peringatan perhitungan tahun dengan kalimat atau susunan kata-kata, bukan dengan angka. Orang Jawa membuat sengkala, yakni kalimat yang kata-katanya berwatak bilangan, sehingga tersusunlah angka berupa tahun. Salah satu contohnya ada pada pendirian istana di Demak. Sengkalanya yakni geni mati siniram ing wong, yang memiliki arti api padam disiram oleh orang. Memiliki simbol angka tahun yakni 1433. Selanjutnya, keberadaan etnomatematika pada masyarakat Yogyakarta ada pada salah satu produk kearifan budaya lokal masa lalu, khususnya yang berwujud keunikan tata ruang dan tata kota di daerah istimewa Yogyakarta, yakni adanya garis imajiner lurus yang menghubungkan beberapa tempat ikonik dan strategis di Yogyakarta. Wujud dari keunikan tata ruang tersebut adalah keberadaan dari letak pantai Parangtritis di Laut Selatan, Panggung Kerapia, Keraton Jogja, Tugu, hingga Gunung Merapi, yang bila ditarik garis lurus akan menghubungkan kelimanya. Keberadaan garis imajiner ini bukan tanpa arti. Garis imajiner ini menggambarkan filosofi proses perjalanan dan kehidupan, asal-usul, serta tujuan penciptaan manusia. Selain itu, garis lurus imajiner tersebut juga merupakan simbolisasi dari hubungan antara raja, rakyat, dan Tuhan yang harmonis dan segaris. Eksistensi dari etnomatematika dalam berbagai produk budaya ini akan menjadi nilai tambah ketika dapat diperkenalkan dan diterapkan kepada generasi muda. Memperkenalkan dan membiasakan filosofi angka Jawa kepada generasi muda akan membuat mereka tidak sekedar menyebutkan angka, tetapi dapat mengetahui arti dan makna dari setiap angka dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sekali lagi, penerapan etnomatematika dalam berbagai bidang utamanya pendidikan akan memiliki fungsi ganda, menjadikan peserta didik lebih mudah memahami proses pembelajaran, serta dapat menjadi sarana bagi mereka untuk mengkaji dan lebih mengenal budaya yang ada di sekitarnya. Melalui upaya pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya ini, generasi muda akan mampu menyaring dampak negatif arus globalisasi dan perkembangan teknologi di era revolusi industri ini.